pada mau kemana nih Paman? Seru banget sih. Mau pada pesta ya? Otan ikut dong. Loh? Kenapa pada masuk ke dalam kolam? Sebenarnya paman-paman ini pada mau ngapain sih? Otan jadi penasaran deh. Ternyata mau panen lele toh. Tapi kenapa pada pakai balon di kaki seperti itu sih? Kok nggak seperti panen lele pada umumnya? Sebentar. Sepertinya Otan tahu nih. Pasti kalian mau uji coba ketajaman pati lele kan? Hayo ngaku. Memang benar. Kalau ikan lele merupakan salah satu ikan yang memiliki patil berbahaya di bagian siripnya. Tidak hanya dapat membuat tangan orang terluka, ternyata pati lele juga beracun loh teman. Wah! Tuh lihat, balon-balon yang ada di kaki paman saja dengan mudahnya meletus ketika terkena pati lele. Itu tandanya pati lele sangat tajam dan berbahaya. Eits, tapi tenang. Sebenarnya patil lele itu terletak di sirip bagian dada. Patil tersebut merupakan 3 duri tajam tipis dengan panjang mencapai 400 mm. Patil adalah senjata yang dimiliki ikan lele ketika dia merasa terganggu. Sebenarnya ikan ini tidak agresif, tapi bisa melukai kalau kita tidak berhati-hati ketika memegangnya. Mengandung racun yang disebut krinotoksin yang berbahaya bagi manusia. Dalam jumlah kecil, racun ini akan langsung menyebabkan nyeri dan bengkak pada area kulit yang terkena patil. Jika toksin masuk dengan jumlah yang banyak, besar kemungkinan akan muncul gejala alergi berat, seperti tekanan darah menurun drastis, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Wah, sebaiknya mulai sekarang kalian harus berhati-hati dengan sobat Otan ini ya teman. Sebagai senjata pertahanan diri, ternyata sirip ini juga berfungsi sebagai alat bantu mereka untuk bergerak. Tak hanya di air saja, tetapi juga di permukaan lumpur yang airnya sudah surut seperti ini. Oh iya, lele juga terkenal dengan kekuatannya loh. Buktinya nih, ia masih dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa air. Loh, kok bisa? Lele memiliki alat pernafasan tambahan selain insang. Kira-kira apa hayo? Yaps, 100 buat kalian yang menjawab labirin teman. Labirin ini menjadi alat tambahan pernafasan karena dapat menyimpan oksigen lebih lama. Sementara itu, sebelum cadangan oksigen lele habis, ia harus segera mencari sumber air lain untuk dapat bertahan hidup. Survival banget sih kamu orangnya sob. Keren. Paman bawa apa tuh? Hah? Ayam bakar? Wah, Paman baik sekali. Tahu aja kalau Otan sedang lapar. Tapi kok ayamnya diikat dengan tali tambang seperti itu sih? Jangan-jangan Paman mau kasih makan. Apa? Lele? Otan baru tahu kalau lele suka sama ayam bakar. Walah, ternyata ayam bakar ini merupakan menu tambahan yang dipercaya dapat membuat pertumbuhan lele menjadi lebih cepat tuh. Tapi ayam yang digunakan harus segar ya, tidak boleh ayam tiren. Wah, nggak sampai 15 menit. 1 ekor ayam bakar dengan berat 1,5 kilo habis dilalapnya. Kalau kayak gini caranya, Otan nggak kebagian ayam bakar deh. Otan kan makannya pisang. Wih, lihat ukurannya teman. Luar biasa. Super duper besar ya. Ini sih
10 kali lipat dari ukuran lele yang biasa. Nah ini dia Tan, indukan lele sangkuriang. Lihat teman, bisa dibuat berapa porsi nih kalau dibuat pecel lele? Kok ukurannya gede-gede begini ya? Pada dikasih makan apa sih? Ternyata rahasianya bukan pada makanan, melainkan karena faktor keturunan teman. Yap, lele sangkuriang ini adalah keturunan lele Dumbo yang didatangkan dari Afrika Selatan. Ngomongin soal lele sangkuriang, gak lengkap rasanya kalau kita nggak berkunjung ke pusat pelatihan lele sangkuriang Abah Nasruddin. Abah Nasruddin merupakan sosok yang dikenal dengan julukan bapaknya lele sangkuriang tuh. 2001 akhir diperbaiki lagi sama BBAT Sukabumi. Diuji cobanya di sini. Benihnya. Hasil perbaikan gen. Nah, petani banyak yang nanya. Waktu Abah mengelola lele yang udah ngelokal, 4 bulan baru panen, ini 40 hari udah panen. Beri benih. Nggak tahu itu tuh buat calon indukan, dijualin sama Abah. Nggak dikasih tahu. Pas Abah datang ke Sukabumi, itu hasil perbaikan gen. F2 ke F6. F2 masih ada bebek Sukabumi dari Afrika, ngambil lakinya dari Jawa Timur. F6. Abah yang ngasih nama Sangkuriang. Oh gitu toh. Sejatinya nenek moyang lele ini adalah lele Afrika yang pertama kali dibudidaya di Indonesia tahun 1984. Budidaya ini menghasilkan lele yang terkenal dengan nama lele Dumbo. Namun rupanya hasil pengembangbiakan lele Dumbo menurun kualitasnya karena dikawinkan dengan kerabatnya sendiri. Makanya dengan metode silang balik, akhirnya kualitas si lele Dumbo ini bisa diperbaiki. Abah kermaks deh, keren maksimal. Pernah sih dipesan sama orang tua, jangan sekali-kali makan ikan lele gitu aja sih. Takutnya kenapa? Belang-belang gitu. Memang ada salah satu desa itu nggak boleh makan lele. Katanya apa sejarahnya itu perdanyangannya itu lele, sakit, gatal atau gimana sakit-sakit pokoknya. Desanya di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Katanya sih ada apa itu mah pantangan katanya sih. Tak terjadi gini-gini gitu, tapi saya mah gak jelas pasti gitu Pak. Nah, siapa nih yang pernah dengar tentang mitos orang Lamongan gak boleh makan lele? Bagi sebagian besar masyarakat Lamongan, mereka mempercayai bahwa lele merupakan hewan sakral dan tidak boleh memakannya. Bahkan bila ada yang tidak sengaja menangkap dan memakannya, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja menimpa orang tersebut. Mitos orang Lamongan tidak boleh makan lele dipercaya berawal dari legenda sejarah Boyopati. Boyopati adalah murid Sunan Giri yang diutus untuk mengambil keris di rumah Nyi Lurah. Rupanya niat mengambil keris itu tidak mendapat sambutan baik. Akhirnya dengan kesaktiannya, Boyopati pun mengambil keris secara diam-diam. Mengetahui keris itu berhasil direbut, Nyi Lurah pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Boyopati. Mereka rupanya kehilangan jejak Boyopati yang bersembunyi di kolam lele. Setelah berhasil selamat dari kejaran musuh, Boyopati bersumpah bahwa dia dan keturunannya tidak akan memakan lele yang telah menyelamatkannya. Dari sinilah mitos orang Lamongan tidak makan lele lahir, teman. Tapi ini masih sekedar cerita rakyat ya. Kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, lele ini sangat baik kok untuk dikonsumsi, apalagi dengan harga yang terbilang ekonomis. Nah, kalau yang ini lele bukan sembarang lele. Ini adalah lele yang lagi viral, teman. Lihat saja tuh warnanya yang mentereng merah muda alias pink. Ini adalah varian lele terbaru, yaitu lele Barbie. Namanya lucu ya. Usut punya usut,
Nama Barbie ini karena terinspirasi dengan warna boneka Barbie, teman. Lele Barbie ini asli Indonesia loh, lebih tepatnya Jepara, Jawa Tengah. Lele Barbie ini adalah lele hasil rekayasa genetika, teman. Eits, tapi ini beda ya dengan albino yang berasal dari kelainan genetik. Warna cantik Sobat Totan ini ternyata rahasianya ada pada makanannya. Lele di Jepara ini makanannya tempe yang dicampur pelet. Selain itu, Sobat Totan ini juga diberi daun-daun tua yang sudah kehilangan zat klorofilnya, sehingga bisa memberi warna cerah. Secerah masa depan Totan.